Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Clarissa Isnaini Aulia Dewi, NIM A01219034 dari Program Studi Desain Furnitur B Angkatan 2019. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai konsep office table yang sudah saya desain sedemikian rupa sehingga dapat menjawab permasalahan yang sering terjadi pada area kerja kita. Sebelum membahas konsep desain terpilih lebih lanjut, saya akan sedikit memaparkan mengenai hasil pradesain saya yang meliputi serangkaian aktivitas menganalisis dan mengidentifikasi office table pada umumnya. Nah, hasil pradesain tersebut diantaranya meliputi kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu office table, kemudian kita juga menganalisis data dan juga permasalahan yang nantinya akan menjadi faktor yang akan diperhatikan sebelum kita mendesain office table. Dan yang ketiga, kita melakukan analisis office table yang meliputi proses identifikasi seperti tema, gaya, kemungkinan fungsi yang akan kita pakai, kemudian kemungkinan konstruksi, dan juga kita menganalisis standarisasi ukuran office table dengan melihat referensi yang ada di internet. Nah, yang terakhir, tentunya kita akan membuat sebuah sketsa desain alternatif yang nantinya akan kita sortir lagi menjadi desain terpilih saya. Oke, yang pertama, apa sih office table itu? Office table merupakan salah satu furnitur pengisi ruang kerja pimpinan pada sebuah kantor. Office table sering dipakai oleh para pimpinan perusahaan serta memiliki desain yang dapat mewakili seseorang yang mempunyai jabatan penting pada sebuah perusahaan, yaitu profesional, elegan, dan kokoh. Yang kedua, analisis data dan permasalahan. Nah, data dan permasalahan ini yang akan saya jadikan sebagai landasan konsep dalam desain terpilih saya, sehingga dapat menjadi pertimbangan bahwa desain office table saya nantinya akan menjawab dari berbagai permasalahan yang sudah saya analisis. Berikut merupakan data pendukung sebelum kita mendesain sebuah office table. Jadi ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan seperti area-area kerja nantinya, yaitu yang pertama ada pencahayaan ataupun penerangan. Jadi kita harus memperhatikan penerangan pada area kerja. Apakah cahaya itu cukup untuk masuk pada area kerja atau tidak. Kemudian yang kedua ada warna. Jadi pada sebuah ruang kerja harus memiliki warna yang tidak kontras sehingga tidak menimbulkan kesan yang kurang nyaman dalam melakukan pekerjaan. Kemudian yang ketiga ada udara dan suara. Ruang kerja ini harus terbebas dari bising. Yang keempat ada arus kerja, jadi urutan-urutan ataupun peristiwa yang dibutuhkan untuk melakukan sebuah tugas. Dan yang terakhir adalah peralatan, yaitu alat-alat yang kita butuhkan untuk melakukan arus kerja tadi. Untuk beberapa permasalahan yang sudah saya kumpulkan yang sering terjadi pada area kerja, terutama pada area meja, itu karena kita sering berhubungan dengan peralatan elektronik. Seperti yang kita ketahui, kabel-kabel sering terjadi tidak rapi ataupun berserakan. Kemudian desain meja tidak smart furniture, sehingga pada desain meja tidak memiliki fungsionalitas yang terintegrasi. Kemudian desain yang tidak durable, jadi terkadang sebuah desain itu bisa ketinggalan zaman seiring dengan datangnya desain terbaru. Kemudian kurang memperhatikan kebiasaan pengguna dalam area kerja. Yang terakhir ada kurang leluasa untuk dijadikan meja meeting. Jadi terkadang desain meja direksi itu dapat digunakan sebagai meja meeting sekaligus. Next, yang ketiga adalah analisis office table. Pertama, kita akan mengidentifikasi
kira-kira konsep apa yang nantinya akan kita gunakan berdasarkan permasalahan yang sudah kita rumuskan sebelumnya. Konsep desain office table harus menjawab seluruh analisis permasalahan sehingga tercipta sebuah desain yang dapat berfungsi dengan baik, tidak hanya menjadi sebuah meja yang hanya dapat digunakan untuk membaca ataupun menulis. Sehingga konsep yang saya ambil yaitu seperti desain yang bersih, kemudian elegan, kemudian dapat berfungsi dengan optimal, dan juga berbentuk modern. Nah, untuk analisis yang selanjutnya yaitu tema. Tema yang saya ambil yaitu Smart Furniture for Smart Thinking, yang artinya furnitur pintar untuk berpikir cerdas. Nah, diharapkan office table ini nanti dapat mendukung segala produktivitas perusahaan dan dapat berkembang bersama seiring berjalannya perusahaan dengan konsep yang cerdas, modern, bersih, dan sangat fungsionalitas di setiap desainnya. Untuk gaya, saya mengambil modern and clean style, jadi mengadopsi furnitur dengan bentuk modern serta desain yang bersih dengan warna sederhana yang nyaman dalam suasana ruang kerja. Jadi style ini mengkombinasikan furnitur dengan material seperti logam atau stainless steel ataupun menggunakan baja. Selanjutnya yaitu identifikasi fungsi. Untuk identifikasi fungsi dari office table, yaitu office table biasanya dapat kita gunakan dalam bekerja dengan komputer, kemudian untuk menyimpan berkas, kemudian dapat digunakan sebagai tempat meeting, kemudian ada yang digunakan sebagai tempat untuk membaca dan menulis, dan yang terakhir dapat kita gunakan sebagai tempat atau media dalam menerima tamu. Selanjutnya, saya akan mengidentifikasi mengenai konstruksi yang kemungkinan akan saya pergunakan. Untuk konstruksi yang kemungkinan dapat kita pergunakan ada 3 jenis. Yang pertama ada knockdown, yaitu dengan sistem lepas pasang yang dapat mempermudah dalam proses pengangkutan. Kemudian yang kedua ada knock up, yaitu dibuat dengan permanen, tidak dapat dibongkar maupun pasang. Dan biasanya dapat kita jumpai pada produk-produk vintage. Kemudian ada mobile furniture, terdapat roda pada kaki furnitur sehingga mudah untuk dipindahkan. Untuk analisis data office table yang perlu kita ketahui selanjutnya yaitu standarisasi ukuran. Jadi standarisasi ukuran ini dapat kita lakukan dengan meninjau dari beberapa referensi yang ada pada internet. Berikut merupakan hasil referensi dari standarisasi ukuran office table pada umumnya. Jadi seperti yang telah kita ketahui bahwa desain office table itu terdapat 2 bagian, yaitu bagian depan dan juga bagian samping, karena kan berbentuk letter L. Nah, untuk ukuran meja pada bagian depan berdasarkan referensi di internet, ini saya mendapatkan dengan ukuran 220 cm kali 80 cm dikali 76 cm. Nah, untuk ukuran meja kantor pada bagian samping yaitu 120 cm dikali 60 cm dikali 76 cm. Baik, itu tadi merupakan hasil pre-desain saya sebelum melakukan proses mendesain office table. Untuk yang selanjutnya, saya akan memperlihatkan 3 sketsa desain alternatif office table. Nah, berikut merupakan sketsa desain alternatif saya yang pertama, yaitu berbentuk trapesium dengan material MDF dan juga stainless steel dengan memiliki 2 kaki pada sebelah kanan dengan finishing powder coating dan juga menggunakan HPL berwarna putih dan hitam. Untuk sketsa desain alternatif yang kedua saya masih sama berbentuk trapesium pada drawer-drawernya, kemudian bermaterialkan plywood dan juga stainless steel yang nantinya akan difinishing dengan HPL berwarna putih dan hitam dan juga menggunakan finishing powder coating. Nah, pada desain ini akan menjadi furnitur yang multifungsi dengan penambahan luasan apabila drawer trapesium yang pertama ini kita buka.
Nah, untuk sketsa yang terakhir ini berbentuk sangat simpel dengan teknik bending, kemudian menggunakan material yang masih sama dengan sketsa desain alternatif saya yang kedua, yaitu menggunakan plywood dan juga stainless steel. Nah, berdasarkan 3 sketsa desain alternatif tersebut yang sesuai dengan identifikasi konsep, maka akan saya jadikan sebagai desain terpilih. Desain terpilih saya yaitu sketsa desain alternatif yang kedua yang berbentuk trapesium pada setiap drawernya dengan teknik bending pada top table. Nah, berikut merupakan tampak luar dan tampak dalam dari office table yang sudah saya desain. Jadi, untuk bagian-bagian dari desain terpilih saya, ini ada penyimpanan tersembunyi. Jadi pada bagian top table, apabila dibuka, bawahnya itu masih terdapat sebuah ruang penyimpanan. Kemudian pada bagian sebelah kanan dapat kita gunakan sebagai table conference atau biasa kita sebut dengan meja rapat. Kemudian ada drawer penyimpanan di mana kita bisa menyimpan file-file ataupun berkas-berkas penting perusahaan ke dalam drawer tersebut. Kemudian untuk konsep peletakan dari desain terpilih saya adalah di ruang direksi ataupun bisa kita sebut dengan indoor karena berada di dalam ruangan. Nah, berikut merupakan hasil desain terpilih saya yang dapat menjawab dari analisis permasalahan dengan tema Smart Furniture for Smart Thinking dengan style modern and clean. Jadi, pada desain terpilih, saya menggunakan 3 warna agar desain terlihat elegan dan juga profesional karena tidak terlalu ramai. Nah, untuk warna yang saya ambil yaitu warna-warna netral dikombinasikan dengan warna coklat pastel sehingga tidak menggunakan warna kontras dan dapat menimbulkan kesan yang sejuk dan nyaman pada sebuah ruangan. Nah, untuk desainnya sendiri, agar dapat bertahan terus-menerus dan tidak cepat tertinggal oleh perkembangan desain yang kekinian, saya menggunakan bentuk-bentuk geometris yang mengadopsi dari bentuk trapesium dan juga persegi. Jadi ini merupakan detail dari ruang tersembunyi yang ada pada top table. Jadi apabila dibuka, di dalam top table terdapat sebuah stop kontak yang sudah kita ketahui bahwasannya pada area kerja kita sering menggunakan gadget ataupun PC yang dimana kita butuh charger untuk mengisi baterai ataupun untuk menyalakan sebuah komputer. Kemudian pada top table hemat ruang, kita dapat meletakkan alat-alat tulis kita ke dalam ruang tersebut sehingga tidak berserakan pada area kerja. Untuk desain office table yang saya buat dalam desain terpilih, yaitu dengan menyediakan fungsionalitas secara terintegrasi, sehingga sangat hemat ruang dan memberikan banyak kemudahan bagi para pengguna. Kemudian kami juga memperhatikan dalam kebiasaan-kebiasaan pada aktivitas yang ada di kantor, kita sering melihat bahwasannya meja kerja dapat digunakan sebagai meja rapat. Nah, untuk itu, agar tempatnya lebih leluasa, saya mendesain office table yang dapat sekaligus dijadikan sebagai meja conference karena terdapat penambahan luasan apabila drawer pertama kita buka. Jadi untuk detail yang selanjutnya yaitu terdapat bentuk lubang yang terdapat pada ruang penyimpanan tersembunyi di bawah top table, di mana lubang tersebut dapat berfungsi untuk merapikan kabel-kabel yang berserakan di atas top table yang akan dihubungkan ke stop kontak yang ada di luar meja. Kemudian pada bagian lubang ini juga dapat mengantisipasi kita dari adanya kecelakaan kerja pada area kerja. Nah, pada bagian sebelah kanan terdapat drawer. Seperti yang kita ketahui, pada meja kerja sering digunakan sebagai tempat untuk menyimpan berkas ataupun file-file. Nah, maka dari itu, desain office table yang saya buat memiliki 4 drawer sebagai media penyimpanan dan juga 2 area tersembunyi di bawah top table.
Untuk konstruksi yang akan kita pergunakan dalam desain terpilih, ada konstruksi knock up dan knock down, ada lidah alur, kemudian ada takikan lurus, kemudian ada dowel, ada lamelo, ada screw, dan juga kami menggunakan teknik pocket hole jig untuk pemasangan screw. Nah, untuk perakitan office table dapat menggunakan knockdown dengan menggabungkan 3 objek yaitu top table, drawer, dan leg, sehingga dapat memudahkan kita dalam proses perakitan. Untuk hardware list yang akan kita pergunakan diantaranya ada screw, kemudian ada engsel sendok setengah bungkuk, ada rail drawer slow motion, kemudian ada stainless steel corner plate, kemudian ada hardware besi lipat, kemudian ada bantalan furnitur, dan juga handle laci. Untuk material yang kita gunakan ada plywood atau multiplex dan juga menggunakan stainless steel. Nah, untuk finishing yang kita pakai ada powder coating dan juga kami menggunakan HPL dan juga veneer untuk menutupi bentuk serat dari plywood. Pada bagian lengkung, saya menggunakan teknik bending pada plywood. Pada desain terpilih saya dapat dipergunakan sebagai tempat untuk menyimpan berkas, kemudian membaca dan menulis, bekerja dengan komputer, kemudian dapat dipergunakan sebagai tempat untuk menerima tamu ataupun klien, sekaligus dapat kita pergunakan sebagai tempat untuk meeting ataupun conference. Nah, berdasarkan konstruksi, material, dan juga finishing yang kita pergunakan, maka target pasar yang saya pilih adalah kalangan menengah hingga atas. Desain terpilih memiliki overall dimension yaitu 2415 dikali 800 dikali 760 mm. Sekian pemaparan konsep office table dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.